Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Putriyanti dengan NIM B.21.06.007 dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon-hormon reproduksi. Nah, sebelum kita menanjak ke pembahasan, kita akan mengetahui dulu apa itu hormon. Nah, hormon berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang. Nah, hormon atau hormain yang berarti menggerakkan. Jadi, hormon adalah bahan organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah yang sedikit yang langsung disekresikan ke darah karena tidak memiliki saluran sendiri. Nah, adapun hormon yang saya jelaskan di sini yaitu hormon reproduksi pada pria, yaitu yang pertama hormon gonadotropin, yaitu saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Nah, kenaikan hormon gonadotropin kemudian akan merangsang reproduksi hormon. Nah, yang kedua itu hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Nah, hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Nah, sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai 75 hari. Nah, yang ketiga itu luteinizing hormon atau LH. Nah, saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah dan akan terjadi reproduksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pria. Nah, dan yang keempat itu hormon testosteron, yaitu pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum. Dan adapun hormon pada reproduksi pada wanita, yang pertama itu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Fungsinya yaitu menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin. Nah, dan yang kedua itu Follicle Stimulating Hormone atau FSH merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan glanulisa dan ovarium wanita. Dan adapun yang ketiga itu human chorionic gonadotropin atau HCG. Nah, di human ini peningkatan dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovarium yang sudah dibuahi. HCG berfungsi meningkatkan dan mempertahankan. Dan adapun fungsi korpus lutein dan reproduksi harmoni steroid terutama pada masa kehamilan. Nah, dan yang keempat itu luteinizing hormone atau LH. Hormon ini diproduksi di sel-sel kromogop hipofisis anterior hormone. Nah, hormon ini berfungsi mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi. LH terikat pada reseptor pemberan plasma yang spesifik. Nah, dan yang kelima itu heterogen. Nah, heterogen ini berguna untuk pembentukan dan cairan perkembangan sel wanita, membentuk ketebalan endometrium saat siklus menstruasi. Nah, cairan serviks dan vagina membantu mengatur temperatur suhu. Nah, yang kelima itu progesteron. Diproduksi oleh korpus luteum, sebagian diproduksi di kelenjar adrenal dan pada masa kehamilan di plasenta. Maaf, tadi nomor yang kelima, keenam, dan sekarang ketujuh, yaitu prolaktin. Nah,
Prolaktin ini diproduksi di hipofisis anterior. Fungsinya prolaktin adalah memicu produksi dan fungsi prolaktin adalah memicu produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar pada payudara. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi saya tentang penjelasan mengenai hormon-hormon reproduksi pada wanita. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.